Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala li abaihi wa tawajjaha li ikhwani wa sallallahu alaikum wa sallam ajma'in wa tabi'in. Syai'un ghadiyani wa syai'un الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita akan membahas tentang hadis-hadis masalah qunut. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahrun ba'da ruku'i. Desa atasnya wa an Sa'id bin Tariq al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qanata qunut sapa Kanjeng Nabi syahron ing dalem sebulan. Nabi kunut selama 1 bulan ba'da ruku'i, setelah ruku'. Terus dalam rangka apa Nabi? Yad'u ala ahya'i minal arabi. Yad'u hali mendoakan sapa Kanjeng Nabi ala ahya'i ing atase pira-pira melarat, ing atase pira-pira pedukuhan minal arabi, dari wong Arab. Artinya Nabi mendoakan terhadap orang-orang Arab, beberapa kabilah atau suku Arab, mendoakan jelek, mendoakan musibah. Tsumma tarakahu, lalu meninggalkan sapa Nabi ing kunut. Lalu Nabi meninggalkan kunut. Muttafaqun alaih. Wa li Ahmad lan iku kadhe Imam Ahmad wa Darqutni dan Imam Ad-Darqutni nahwuhu tawi sepadane hadis. Imam Ahmad dan Imam Ad-Darqutni juga punya hadis yang sama dengan Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim. Tapi min wajhin akhar, min wajhin dari wajah atau dari jalur akhir yang lain, tidak sama sanadnya sama Bukhari Muslim, beda. Wazada, dan menambahkan sapa Darqutni, Imam Ad-Darqutni menambahkan wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Wa amma fi subhi, adapun utawi kunut ing dalam waktu subuh, sedangkan kunut pada waktu subuh iku falam yazal, maka selalu sapa Kanjeng Nabi iku yaqnutu kunut sapa Nabi hatta faraqwa, sehingga berpisah sapa Nabi adunya ing dunya, sampai Nabi meninggal. Nah, ada tambahan itu kalau dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, tapi dengan jalur yang berbeda dari Muslim. Kalau hadis Muslim, hadisnya Imam Bukhari muttafaqun alaih yang di atas itu tidak ada keterangan ini, tapi dalam hadisnya Imam Ad-Darqutni ada keterangan kalau kunut dalam sholat subuh Nabi selalu kunut sampai beliau meninggal, beliau wafat. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sebakan Nabi iku la yaqnutu, tidak kunut sapa Nabi illa iza da'a, kecuali ketika mendoakan sapa Nabi, ketika beliau mendoakan liqaumin, manfaat atau untuk suatu kaum, au da'a, atau mendoakan sapa kaum ala da'a, atau mendoakan sapa Nabi ala qaumin, terhadap atau melarat, atau doa yang merugikan ala qaumin, yang atasnya sebuah kaum. Nabi tidak pernah kunut kecuali ketika beliau mendoakan baik atau mendoakan buruk kepada sebuah kaum. Sahih menjadi hadis sahih Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, ini tentunya kenapa kok Nabi mendoakan buruk terhadap kaum ini, ada apa latar belakangnya. Jadi pada hadis Anas yang pertama itu, Nabi kunut selama 1 bulan setelah ruku untuk mendoakan orang-orang pedukuhan, pemukiman, orang-orang di pemukiman sebuah pedalaman.
Kalau dalam riwayat lain itu disebutkan uh, sukunya itu suku Ri'lin wa Zakwan, suku Zakwan dan suku Ri'lin. Kenapa kok mendoakan mereka dengan buruk? Karena mereka itu sudah punya perjanjian dengan Nabi, tidak boleh memerangi, tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan, ya punya perjanjian lah. Ternyata Nabi suatu ketika mengutus 70 orang pendakwa lah kalau sekarang itu, dai yang hafal Quran. Nah, mengutus ke daerah mereka untuk diajari Islam, untuk belajar, untuk berdakwah. Sesampainya di sana, 70 orang itu orang-orang yang qurra, orang-orang yang ahli hafal Quran, dai-dai itu dibunuh dan sisanya itu ditawan. Mendengar berita itu, Nabi kemudian kalau sholat subuh selama 1 bulan itu mendoakan atau doa kunut, mendoakan terhadap orang-orang itu supaya mereka kena bencana atau kena apalah. Nah, itu latar belakang hadis Anas. Tapi yang menarik itu riwayat ini banyak. Hadis Anas mengatakan setelah itu Nabi hanya sebulan saja kunut itu, setelah itu nggak ada kunut lagi subuh. Tapi riwayat Ad-Darqutni mengatakan Nabi subuh kunut itu sampai selama hidupnya. Nah, banyak sekali hadis-hadis yang saling sekilas bertentangan. Ada yang mengatakan kunut atau makanya dari situ akhirnya mazhab ulama, mazhabul arba'ah itu banyak yang berbeda pendapat tentang masalah kunut. Kita tahu ya beberapa saudara kita pun nggak melakukan kunut seperti Muhammadiyah dan yang lainnya, tidak. Nah, pandangan ulama tentang masalah kunut adalah dzahaba al-Hanafiyah wal Hambaliyah ila anna du'a'il qunut fi sholati fajri laisa bi masyru'in fi ahwalil amni. Mazhab Hanafi dan mazhab Ibnu Hambali itu berpendapat doa kunut dalam sholat subuh itu tidak disyariatkan dalam kondisi aman. Ingat, dalam kondisi aman, tidak disyariatkan dalam kondisi aman. Nah, tapi wala ba'sa bil qunut fi halin nuzuli nazilatin bil mu'minin. Akan tetapi kunut tidak mengapa, tidak apa-apa dalam kondisi terjadi sebuah musibah yang menimpa orang-orang muslim. Ya, contohnya yang dilakukan oleh Nabi itu. Nah ini sesuai dengan hadisnya Anas. Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ibnu Hambal itu mengatakan tidak disyariatkan kunut. Kita bagaimana? Yang mayoritas NU itu adalah orang-orang Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Wa zaba Syafi'iyah ila anna du'a al-qunut fi sholati subhi sunnatun min sunanil ab'ad. Mazhab Syafi'i mengatakan, berpendapat bahwasanya doa kunut dalam sholat subuh adalah sunnah di antara sunnah ab'ad ba'dal raf'i minar ruku' ir-raka'atis tsaniyah, setelah bangkit dari ruku' rakaat yang kedua. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Kunut itu sunnah, bahkan sunnahnya sunnah ab'ad, dan ada sunnah ab'ad dan sunnah biasa. Nah, dilakukan kapan? Dilakukan setelah bangun dari ruku pada rakaat kedua sholat subuh. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki bagaimana? Mazhab Maliki mengatakan wayundabu indal malikiyah. Imam Malik juga mengatakan sunnah. Istidlal, apa hadis yang mendasari mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i dan mazhab Maliki menyunahkan kunut di sholat subuh? Wastadalu biriwayati fa amma fil fajri falam yazal yaqnutu hatta faraqud dunya. Istidlalnya adalah menggunakan hadisnya Imam Ad-Darqutni
Yang tadi itu Nabi selalu sholat subuh sampai beliau meninggal. Tuh. Jadi sama-sama memiliki riwayat hadis. Perbedaan usul, perbedaan istidlal dari para mazhab ini yang melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan kita harus menghormatinya. Enggak usah mengatakan kunut itu bid'ah, atau yang enggak kunut itu enggak sah. Enggak boleh. Kita Syafi'iyah kunut sunnah, tapi juga tidak boleh mengatakan orang yang tidak kunut mengikuti mazhab Hambali atau mazhab Abu Hanifah mengatakan mereka tidak sah. Sebaliknya, orang yang mengikuti mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hambali nggak kunut, ketika melihat mazhab Syafi'i kunut, ya nggak usah membidah-bidahkan. Nggak usah membidah-bidahkan. Tuh. Dan bahkan di sini hadisnya Imam Syafi'i, hadis mazhab Syafi'i yang dijadikan dasar itu akan lebih kuat. Wa yadhharu anna al-'umdata ar-ra'isah li Syafi'i hiya riwayatu Abdur Razzaq li hadis Anas qala sahibut tanqih hadzal hadis ajwadu ahaditsuhum. Pegangan utama dari mazhab Syafi'i adalah sebenarnya riwayat dari Abdur Razzaq, dari hadisnya Anas juga, tapi riwayatnya Abdur Razzaq. Dan pengarang kitab Tangqih mengatakan hadisnya Abdur Razzaq itu adalah hadis terbaik dari hadis-hadis masalah kunut yang lain, dari hadis-hadisnya Hanafiyah dan Hanabilah atau mazhab Abu Hanifah atau mazhab Imam Ibnu Hanbal. Ini jadi beberapa ulama setelahnya juga saling menguatkan, saling menilai, wah ternyata yang lebih bagus adalah hadisnya mazhab Syafi'i. Tapi ya meskipun semacam itu, tetap kita tidak perlulah gontok-gontokan mana yang benar, mana yang tidak. Semuanya kita mengikuti ijtihad ulama yang kita ikuti, mazhab kita itu. Kita mazhab Syafi'i, ya kita ikuti pendapat mazhab Syafi'i. Wa an Sa'ad bin Tariq al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata sapa Sa'ad bin Tariq al-Asy'ari, qultu li abi, qultu berkata sapa ingsun, saya Sa'ad bin Tariq berkata li abi maring bapakku, kepada bapak saya berkata pada bapak saya, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya engkau teman setuhune sira, iku qad shallaita teman-teman wis salat sapa sira, iku qad shallaita sungguh telah salat sapa engkau, khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapaknya Sa'ad bin Tariq, berarti Tariq ya namanya, al-Asy'ari ini kan sahabat. Nah, Sa'adnya itu tabi'in. Jadi seorang tabi'in, seorang Sa'ad anaknya ini bertanya pada Tariq bapaknya yang seorang sahabi, wahai bapakku, engkau kan seorang sahabat, pasti kan ya selalu sholat di belakang Rasul, alias jamaah dengan Nabi. Wa Abi Bakrin, dan juga engkau mengalami masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar yang mengimami sholat, bapaknya juga ikut jadi makmumnya Abu Bakar. Wa Umar, dan sahabat Umar, Khalifah Sayyidina Umar juga ikut mengalami masa Khalifah Umar. Wa Utsman wa Ali, dan juga masanya Khalifah Utsman dan Khalifah Ali. Nah, engkau telah mengikuti sholat atau jadi makmumnya Nabi, makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya begini bapak, kata anaknya itu, afakanu yaqnutuna fil fajr, apakah mereka kunut sopo Nabi, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali fil fajri, ing dalam sholat fajar, sholat subuh.
Afakanu ono toh ono sapa Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali iku yaqnutu kunut sapa Kanjeng Nabi ila akhirih fil iku yaqnutuna kunut sapa Kanjeng Nabi ila akhirih fil fajri dalam salat fajar. Apakah mereka kunut ketika sholat subuh? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi menggali pengalaman kisah pengalaman apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh bapaknya. Wala berkata sapa Abi itu bapaknya yaitu bapaknya Sa'id yaitu Tariq. Ai bunaya, anakku, muhdatsun ai kunut iku muhdatsun utawi kunut iku muhdatsun sesuatu hal yang baru. Suatu hal yang baru. Itu jawaban bapaknya. Tidak mengatakan, wah Nabi nggak pernah kunut, Abu Bakar nggak pernah kunut, Ali nggak pernah kunut, enggak. Tapi kunut itu adalah sesuatu yang baru. Titik. Rawahu meriwayatkan hadis sapa al-khamsatu Imam 5 illa Abu Dawud, kecuali Imam Abu Dawud. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Muhdatsun. Apakah itu bid'ah berarti? Apakah itu bid'ah? Enggak juga. Waqala Asy-Syafi'i wal Malikiyah annahu yusannu al-qunut fil fajri dauman. Tetap mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan ya kunut sunnah selamanya dalam sholat subuh. Dan juga wayaqnutu fin nawazil fi shalawatil khamsi ba'da raf'i minar ruku' al-akhir. Ini nyambungnya ke hadis yang tadi ya, hadis yang di atasnya ya, Anas wa anhu radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Pada hadis yang sebelumnya itu adalah dari Anas, Nabi tidak kunut melainkan ketika mendoakan untuk orang mukmin atau mendoakan kepada seorang kaum atau kelompok yang zalim. Nah, ini namanya konteksnya dalam mazhab Syafi'i dan Maliki adalah ketika kita mendoakan orang-orang muslim yang tertimpa bencana misalnya, atau mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau orang-orang zalim, itu adalah namanya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu wayaqnutu fin nawazil. Kunut nazilah dilakukan fin nawazil dalam peristiwa-peristiwa yang menggembarkan orang muslim. Kapan? Fi sholatil khamsi, pada sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu kunut nazilah. Kapan? Yaitu tetap sama seperti subuh. Waktunya telah bangun dari ruku pada rakaat terakhir. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Malikiyah, selain kunut subuh disunahkan, kunut nazilah pun disunahkan. Kapan kunut nazilah? Setiap selesai sholat. Jadi nggak harus sholat Jumat. Karena sebagian orang mengatakan kunut nazilah itu hanya sholat Jumat. Enggak juga. Sholat fardu apapun, baik asar, maghrib, isya, subuh dan zuhur atau Jumatan, disunahkan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah itu kunut untuk mendoakan. Misalnya kita sedang pandemi sekarang, ya kita kunut nazilah sunnah. Ya Allah, semoga pandemi ini, virus ini atau masyarakat kita terbebas atau sehat. Karena kunut sendiri ada yang diartikan kunut itu doa. Pengertian kunut adalah doa. Ada yang mengatakan kunut itu secara bahasa adalah diam lama, berdiri lama. Nah, oleh karenanya di sini oleh penyarahnya ini dikatakan wafil masalah, dalam masalah kunut ini munaqashatun katsiratun la nata'arradu laha. Banyak sekali permasalahan yang saling bertentangan. Ya, itu mazhab-mazhab itu
akan saling menguatkan pendapatnya masing-masing. Khilaf itu sampai gontok-gontokan, sampai membidah-bidahkan. Orang sudah dari sananya khilaf, perbedaan pendapat, kok malah menyala-nyalakan, malah membidah-bidahkan. Nggak usah, nggak perlu. Wa an Al Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, annahu, bahwasanya Hasan bin Ali iku qala, berkata sapa Hasan bin Ali, alimni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil qunutil witri. Alimni, mengajari ing ingsun, mulang ing ingsun sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimat. Rasulullah mengajariku beberapa kalimat atau kalimat-kalimat, aquluhunna, yang mengucapkan atau yang mengucapkan sapa ingsun ing kalimat yang saya ucapkan, kalimat-kalimat tersebut fi qunutil witri, dalam kunut salat witir. Apa kalimatnya? Rupane Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'laita wa qini syarra ma qulaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Itu adalah kunut witir yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Rawahu, meriwayatkan hadis sapa al-khamsatu, Imam 5. Wazada, dan menambahkan sapa Tabrani, Imam Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Ditambahkan dalam riwayatnya Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, tambahannya wala ya'azzu man adaita. Wazada dan menambahkan sapa Nasai, Imam Nasai menambahkan juga min wajhin akhar, dari jalur akhir yang lain, fi akhiri, di akhirnya salat, di akhirnya kunut, ditambahkan wa sallallahu ta'ala ala nabiyyi, ada sholawatnya di akhir kunut. Walil Baihaqi, dan ikut kedua Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi juga punya riwayat an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, bukan dari Sayyidina Hasan bin Ali. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas berkata, kan ada sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna, mengajari sapa Nabi ing kita doaan ing sebuah doa. Nabi mengajariku doa, yang mana doa tersebut nad'u, yang berdoa sapa ingsun bihi, kelawan doa, fil qunut, ing dalam kunut, min sholati subuh, dari salat subuh. Nabi mengajariku sebuah doa, yang mana dengan doa tersebut saya berdoa ketika kunut sholat subuh. Wa fi sanadihi du'fun, dan sanadnya ini du'if, sanadnya du'if. Nah, ini adalah doa-doa yang namanya doa ma'thurat, doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi, namanya doa ma'thurat. Asar, dari asaro ya siru, maksurun, yang ditinggalkan. Asar itu peninggalan. Isi maf'ulnya kan maksurun, di maksurat, piro-piro doa yang ditinggalkan oleh Nabi. Banyak doa-doa maksurat atau doa-doa dari Al-Quran. Nah, ini adalah syuhud atau redaksi doa kunut yang diajarkan Nabi. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa tawallani fiman tawallaita. Nah, doa kunut itu kan sebenarnya ada kunut ya. Kunut kan sunnah bagi kita, madzhab Syafi'i, sunnah abad. Nah, terus doanya doa apa yang harus kita baca ketika kunut agar dapat kesunahan? Ataukah enggak doa cuman berdiri saja sudah dapat kesunahan? Ternyata tidak. Ada rukun-rukunnya kunut itu. Supaya kunutnya sah, itu ada rukun-rukunnya. Rukunnya itu doa pertama, kedua sholawat. Seperti riwayat tadi, riwayatnya An-Nasai itu ada tambahan sholawat. Nah, doanya doa seperti apa? Doanya doa boleh doa Allahumma hdini, seperti yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Husain,
atau doa-doa yang lain. Nah, karena doa yang lain ini masih banyak, akhirnya doa yang lain ini ditentukan. Doa apa? Itu doa istighfar. Makanya dalam dalam kunut itu ada tambahan wa nastaghfiruka wa atubu ilaik, ada istighfarnya. Itu dibaca, itu rukun dari kunut. Nanti cuma dua, istighfar sama sholawat. Itu sudah kita sudah sah kunutnya. Minimalnya itu minimalnya. Tapi kalau pengen lengkapnya ya seperti doa-doa yang kita hafalkan ini, Allah yang kita biasa baca setiap subuh ini, Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqda 'alaihi wa yazuna tabarakal falakal hamdu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ. Itu kan sudah mencakup semua, ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada doa-doa yang lainnya. Tuh. Nah, dari hadis ini, hadisnya Baihaqi itu Ibnu Abbas menunjukkan kalau dalam sholat witir itu disunahkan juga kunut. Kunut. Masyru'iyatul kunut fi sholatil witri, disyariatkan kunut dalam sholat witir. Nah, cuman sholat witirnya apa, dari tanggal 1 Ramadan atau sampai terakhir, atau sholat witir kapanpun di luar Ramadan pun juga disunahkan. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang disunahkan kunut dalam sholat witir adalah sholat witir pada waktu bulan Ramadan. Nah, tepatnya lagi adalah ketika mulai dari pertengahan akhir separuh kedua, yaitu tanggal 16 sampai akhir bulan. Terus kalau nggak sholat, nggak kunut ya sujud sahwi kalau mazhab Syafi'i. Wa khalafa Syafi'i wa qalu, Imam Syafi'i berbeda pendapat dari mazhab-mazhab yang lainnya. Kalau mazhab yang lain kan karena dalam hadis ini mutlak, pokoknya kunut dalam sholat witir itu sunnah. Jadi sholat witir Ramadan maupun enggak sunnah kunutnya. Nah, mazhab Syafi'i enggak, berbeda pendapat. Yaqnutu fi nisfi tsani min Ramadan faqat. Kunut disunahkan dalam separuh terakhir dari bulan Ramadan saja. Wala yaqnutu fil witri min ghairi hadzal waqti. Tidak kunut dalam witir selain separuh terakhir bulan Ramadan. Nah, kunutnya sama, yaitu setelah rukuk rakaat terakhir. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والله أعلم بالصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.